Baik, terima kasih. Shalom, selamat siang, Ibu serta teman-teman. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alison Winda, NIM 20 2011 94092, kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Semester 4. Next. Langsung masuk ke materinya. Isu iklim global fenomena kekeringan, yaitu penyebab terjadinya kekeringan dan ada dampaknya bagi kehidupan. Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya melalui proses alamiah, namun sayang semakin tahun semakin dipengaruhi dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Tentu saja kekeringan terjadi karena adanya kebiasaan buruk tersebut, salah satunya kebiasaan air bersih yang tidak berpakai. Next. Pembahasan materi, letak geografis, minim daerah ratapan, curah hujan rendah, global warming. Sebagai berikut. Next. Letak geografis Indonesia berada di tempat di garis Katulistiwa. Letak dari negara ini diambil 2 benua dan 2 samudra Indonesia. Cara geografis juga terletak di daerah monsoon yang merupakan fenomena alam di masa sangat kering. Terjadi perubahan iklim secara ekstrem disebabkan perubahan tekanan udara dari daratan. Next. 2. Minim daerah ratapan, ala fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai menggunakan tempat tinggal yang mempengaruhi kondisi dalam cadangan air dan ditanam. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus ditutup oleh beton yang mengakibatkan udara tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam menggunakan air tanah menyatakan beribas pada sekering di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Next. 4. Curah hujan rendah. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia disebabkan oleh perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Rendahnya curah hujan tersebut merupakan akibat rendahnya tingkat produksi udara dan awan. Hujan sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. Next. Pengembangan global, pemanasan global atau yang berarti pemanasan secara global memang menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar hanya di Indonesia, namun hampir di seluruh dunia. Memang penyebab dari timbulnya global warming sangat beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai penyebabnya. Itu kami sudah lihat ada gambarnya. Next. Dampak terjadinya kekeringan, 3 macam, yaitu
uh, sumber air bersih berkurang. Yang kedua, banyak tanaman mati. Yang ketiga, meningkatnya polusi. Yang pertama, next, sumber air bersih. Sumber air bersih yang berkurang. Ketika sumber air bersih berkurang, maka dampak pada penggunaan konsumsi air minum yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka akan penyebab dehidrasi. Kondisi tubuh dan diskriminasi sangat berbahaya jika dia dibiarkan terus menerus. Salah satunya dampak penyebab kematian meningkat. Udara memang terjadi kandungannya yang penting bagi tubuh untuk bertahan hidup. Mungkin kami bisa lihat di bagian gambar yang dibagi di bagian bawah. Karena air tidak ada, semua pohon, tanah, semua kering. Itu pemanasan global dan perubahan iklim mengancam kepada manusia. Itu untuk sumber air bersih yang berkurang. Itu penyebabnya seperti begitu. Dan yang berikut nomor 2, next. Sam, ya sambung lagi ya. Iya, ada bumi uh, semakin kering, air semakin kering juga. Maka tubuh manusia mulai kering. Itu karena adanya global kekeringan. Maka selain itu kegiatan seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya juga akan berkurang dan membuat kegiatan sehari-hari terganggu. Akan ada efek domino yang timbul ketika kekeringan, maka dari itu selalu menjaga cadangan air yang ada di bumi. Ya, terima kasih. Next. Yang kedua, banyak tanaman mati. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada gambar yang ada mama satu, ada jagung sudah tanam, tapi karena adanya kekeringan maka tanaman sudah kering sekali, tidak bisa berbuah lagi, sudah kering. Mama sudah tanam padi, tetapi karena adanya kekeringan maka tidak bisa bertumbuh lagi. Itu karena adanya banyak kekeringan, adanya global kekeringan. Jadi banyak tanaman mati. Jadi tanaman merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Ketika musim kemarau datang, maka akan banyak tanaman mati karena tanaman tidak bisa mendapatkan sumber udara untuk hidup. Hanya ada beberapa tanaman saja yang bisa bertahan hidup, seperti pohon jati dan kaktus. Itu pohon yang bisa hidup seperti jati dan kaktus. Kalau selain dari itu bisa mati karena sumber udara untuk hidup ini tanaman sudah kering. Next. Nomor 3, meningkatnya polusi. Ya, dampaknya selanjutnya ketika tanaman mati, maka polusi udara akan semakin merajalela. Hal tersebut disebabkan tidak ada tanaman yang bekerja sebagai angin yang berproses gas berkosina untuk dijadikan oksigen bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, mari bersama-sama mencegah berbagai penyebab terjadinya kekeringan tersebut agar kehidupan dapat terus berjalan dan terhindar dari berbagai ancaman. Ya, itu kami sudah lihat bagian bawah ada gambar itu semakin berubah karena adanya global kekeringan ini semakin berubah di banyak macam diancam kepada masyarakat. Next. Terima kasih, hasil presentasi saya sampai cukup sekian.
kurang lebihnya Tuhan memberkati.